Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan Natal ke grup lain WhatsApp yang di dalamnya terdapat non-muslim? Apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana Ustadz? Ya, jazakumullah khair. Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Kemudian yang kedua adalah, Buya, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih, Buya. Yang kedua apa? Yang kedua, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih. Mengucapkan selamat Natal. Sekarang begini loh ya. Saya akan pahamkan, toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Misalnya, tetangga sakit, kita wajib ngasih. Bukan dalam irama irod, toleransi. Wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit, wajib kita ngasih makan, ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar, kita wajib ngasih makan. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk mengikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama saya, Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong. Kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat, ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Setiap menjelang tanggal 25 Desember pasti ada perdebatan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal, dan begitu banyak yang inbox
Bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak Debagio, itu adalah orang Katolik. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan itu, tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak Debagio, beserta anggota keluarganya. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan, kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik, ada seorang muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si muslim, "Kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri." Kata si muslim, "Kenapa kau tidak syahadat?" Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. "Kenapa kau tidak syahadat?" Kata si Nasrani, "Saya nggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya." Kata si muslim, "Bukankah itu cuma kata-kata?" Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur. Nauzubillah. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. For example, now within a few months, you will have Christmas coming. Now many of us Muslims, when we meet the Christians, we say Merry Christmas. Want to increase the friendship. When you are saying Merry Christmas, what are you doing? You are giving shahada nauz billah that Allah subhanahu wa ta'ala has begotten a son on the 25th of December. Leave aside correcting them. When you say Merry Christmas to your Christian friends, you are giving shahada. You are bearing witness that nauz billah Allah subhanahu wa ta'ala begot a son on the 25th of December. Leave aside correcting them, you are becoming party to them. It is so easy. If it's Christmas time, only thing you have to ask them that why do you celebrate Christmas? So they'll tell you it is the birthday of Jesus Christ, peace be upon him. Who is this Jesus Christ, peace be upon him? Oh, Jesus Christ is Almighty God. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Mesti itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa akidah, dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal terus jadi wong Kristen? Apakah wong Kristen tak mengucapkan selamat Idul Fitri terus jadi wong Islam? Cek gembenge wong iku. Apa nek kon ndek jadi wedhus?
ضوابط في حسن التعايش يجب أن تتأمل ويتفقه فيها. Sesungguhnya ada aturan-aturan yang mengatur di dalam toleransi yang perlu kita renungi dengan benar dan kita jalankan dengan ramuan yang tepat. ومجملها راجع إلى ما لا يمس القيم والمقررات في الشريعة المطهرة. Detail intinya toleransi itu umumnya kembali kepada sebuah pokok, yakni hal-hal yang selama itu tidak kena mengena dengan nilai-nilai agama Islam, tidak mengganggu nilai-nilai agama Islam, moral dan akhlak agama Islam, itu tidak diganggu oleh mereka, maka boleh aja kita bertoleransi dalam hal itu. كل ما يدخل تحت المعروف والبر والقسط المنصوص عليها في القرآن. Segala sesuatu yang tergabung masih dalam ruang lingkup kebaikan, kemudian juga keadilan dan perbuatan yang ma'ruf kepada semua makhluk itu diizinkan. Anta berruhum tuqsitu ilaihim. Begitu juga dalam Al-Qur'an untuk berbuat bir, berbuat baik kepada non muslim dan berbuat adil. Habib Lutfi bin Ali Yahya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Apapun agamanya, kita melihat selain Islam adalah juga saudara kami, sebangsa, setanah air yang mempunyai hak untuk dilindungi. Itu yang penting, kita jaga kesatuan persatuan ini. Jangan memberikan kesempatan segitu berambut pun terhadap oknum-oknum manusia yang ingin memecah belah bangsa kita. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran, dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa, yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazul yawma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa wa taala dawuh imtazul yauma. Imtazu misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna, he wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhir imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu alil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Mengucapkan selamat Natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah? Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya.
perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi. Hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya. Karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Bab muamalat. Dalilnya apa? Surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil, boleh berbuat baik pada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita dan tidak berbuat zalim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita.